Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan belajar mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Tapi sebelumnya mari kita meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak kelas 8 siap untuk belajar. Kiranya Tuhan Engkau mau berikan hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian kepada anak-anak ini, sehingga ketika mereka belajar saat ini, mereka boleh memperoleh pengetahuan di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Apa itu mobilitas? Nah, kita kembali lagi kepada pelajaran sebelumnya. Mobilitas, kalau menurut Paul B. Hurton, mobilitas adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sedangkan kalau menurut Michael S. Bassist, mobilitas adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang di dalam masyarakat. Nah, kita masuk pada mobilitas sosial antar generasi. Nah, adik-adik, contohnya mobilitas antar generasi. Contohnya, kakek adalah penjaga sekolah dan istrinya atau nenek ibu rumah tangga. Dan mereka memiliki anak, yaitu bekerja sebagai guru dan istrinya guru. Dan mereka memiliki anak pengawas sekolah. Nah, ini status sosial menunjukkan bahwa dari tiap generasi ada peningkatan. Oke, mentegaskan di sini bahwa kalau kita berbicara antar generasi, berarti kita sedang berbicara mengenai generasi yang lebih dari 2 generasi. Oke, contoh yang kedua adalah kakek, dia adalah seorang jenderal TNI. Sedangkan nenek, dia adalah notaris. Nah, anak mereka adalah pengusaha, sedangkan istrinya adalah pengusaha. Nah, anak dari pengusaha ini adalah pengangguran. Ini menunjukkan mobilitas antar generasi yang menurun. Status sosialnya menurun. Kalau kakek adalah seorang jenderal dan anak mereka pengusaha, sedangkan cucu mereka adalah pengangguran. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian kelas 8 boleh mengerti sampai di sini. Kita masuk pada mobilitas intragenerasi. Kalau kita berbicara mengenai intragenerasi, ini menunjukkan status dalam satu segi atau satu kelas yang sama atau satu generasi yang sama. Nah, contohnya ayah, dia adalah petani, ibu adalah ibu rumah tangga. Anak mereka yang pertama petani dan anak kedua adalah petani, anak yang ketiga guru. Status sosial dalam rumah tangga berbeda. Anak yang pertama petani, anak yang kedua petani, anak yang ketiga guru. Ini dinamakan mobilitas intragenerasi dalam satu keturunan. Nah, adik-adik, kita masuk pada mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain secara tidak langsung dapat mengubah status sosialnya. Dan ini dapat terjadi melalui transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Contoh, para warga satu desa yang dulunya petani, dia mengadu nasib ke kota besar dan menjadi pedagang, sopir, dan pembantu rumah tangga. Nah, ada faktor-faktor pendorong dari mobilitas.
Faktor pendorong yang pertama adalah status sosial. Karena adanya status sosial yang misalnya rendah, maka secara otomatis dia akan berusaha untuk supaya naik status sosialnya. Dan yang kedua yaitu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi juga ini dapat mendorong mobilitas sosial, ini dapat mendorong peningkatan status sosial. Misalnya tadinya dia tidak memiliki uang atau tidak memiliki pekerjaan, dan ketika dia berusaha maka dia memperoleh pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dari status sosialnya. Dan yang ketiga, faktor pendorong mobilitas sosial yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Jadi ada kalau pertumbuhan penduduk, masyarakat yang menjadi beban satu masyarakat atau satu keluarga menjadi beban satu masyarakat, maka dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, atau dia berusaha untuk mengubah status sosialnya yang tadinya dia menjadi beban masyarakat, dia berusaha merubah untuk menjadi mandiri. Nah, di lain itu juga faktor pendorong mobilitas sosial yaitu situasi politik. Nah, situasi politik ini dapat merubah status sosial seseorang. Misalnya tadinya dia sebagai guru biasa dan dia menjadi kepala sekolah, dari kepala sekolah menjadi kepala dinas. Ini dikarenakan adanya situasi politik dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang pendorong mobilitas atau faktor-faktor pendorong mobilitas, saat ini kita akan belajar tentang penghambat mobilitas. Apa saja yang menghambat mobilitas? Yang pertama yaitu diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi ras dan agama ini biasanya kalau ras, contoh misalnya di Amerika, kulit hitam masih kulit putih yang lebih berkuasa, yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan kulit hitam, itu di Amerika. Yang berikut, faktor penghambat yang kedua yaitu diskriminasi kelas. Misalnya di zaman penjajahan Belanda, hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah, sedangkan yang sosial di bawah itu mereka tidak bisa bersekolah. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang kelas atas yang bisa bersekolah. Ini diskriminasi kelas. Yang berikut, faktor penghambat mobilitas sosial adalah pengaruh sosialisasi kelas sosial. Jadi, pengaruh sosialisasi kelas sosial. Misalnya, anak-anak dari kelas ekonomi rendah cenderung hidup dalam lingkungan nilai dan pola pikir yang umumnya ada dalam masyarakat kelas rendah. Misalnya, ada masyarakat yang terbiasa hanya makan jagung dan ubi. Dan mereka tidak terbiasa dengan mereka yang makan setiap hari pizza, roti, keju. Mereka tidak akan terbiasa. Dan yang berikut, kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang. Misalnya, ada orang-orang tertentu yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Secara otomatis anak mereka tidak ada peningkatan status sosial karena orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai atau menyekolahkan anak mereka. Jadi kemiskinan ini dapat menghambat mobilitas sosial. Dan yang berikut adalah perbedaan jenis kelamin. Kalau zaman dahulu orang-orang atau hanya laki-laki yang bisa menjadi pemimpin, perempuan tidak bisa. Ini salah satu penghambat mobilitas sosial, tapi pada zaman ini sudah tidak lagi.